Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai cara penggunaan Google Classroom bagi siswa. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya. Oke, terima kasih. Sekarang silakan perhatikan cara penggunaan Google Classroom bagi siswa. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke akun emailnya ya. Kita bisa klik di Gmail, kemudian masuk ke email seperti biasa. Kemudian ini bisa kita klik titik 3 di sini. Kemudian di sini ada titik 9 di sini. Kemudian di sini ada Classroom. Ini di scroll ke bawah saja, bisa di scroll sini ya. Ini ada Classroom, kita pilih Classroom. Kalau sudah, tunggu sampai muncul. Nah, ini ada Classroom kita. Bagaimana cara kita bergabung ke Classroom sebagai siswa? Maka kita klik ini tanda plus, buat atau gabung dengan kelas. Kita klik, kemudian kita masuk ke gabung kelas. Nah, nanti kita akan ada kotak kecil, jendela kecil di sini, gabung ke kelas. Mintalah kode kelas pada pengajar. Lalu masukkan kode di sini. Nah, kita udah tahu ceritanya, sudah tahu kodenya, tinggal kita ketik atau kita paste dari grup kelas kita ya, dari grup WA. Kalau sudah, tinggal kita gabung. Kita tunggu sampai nah, artinya ini kalau misalkan kita masuk seperti ini kita sudah masuk ke dalam sebuah kelas yang kodenya tadi kita dapatkan. Itu bisa kita klik di sini. Kita lihat anggota. Kelihatan di sini gurunya adalah siapa. Nah, kalau tugas, ini adalah tugas yang diberikan oleh guru. Kita bisa ketika ada tugas, di sini juga muncul ya tugas. Jadi ada forum, tugas kelas, dan anggota. Kalau anggota ini ketika kita klik tadi, ini guru. Sebenarnya di sini ada, kalau dia siswanya ada banyak selain kita sebagai siswa, maka di sini muncul lagi. Nah, tugas kelas, ini ada tugas. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Oke, sekarang kita klik ini 2 kali. Kita klik sekali lalu lihat tugas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ketika kita mendapatkan tugas, yang kita lakukan adalah ini, kita klik. Untuk apa? Supaya kita dapat melihat tugas apa yang diberikan oleh guru. Oke. Kalau sudah, ini tugasnya sudah kita dapatkan. Kita bisa mengetikkan tugas ini di copy pastekan ke Word yang ada di dalam komputer kita, kemudian di save ketika kita sudah menjawab semuanya. Atau kita bisa mengerjakan cara seperti ini. Ini kelas tugas tadi, kita klik ini ditambah, tambah atau buat. Kita klik di sini, lalu kita pilih. Kalau misalkan kita sudah klik tugasnya di Word, kemudian kita simpan, maka kita gunakan file. Kemudian pilih file dari perangkat Anda. Artinya tugas tersebut ada di file tersebut. Jadi kita bisa cek di sini. Ada di mana tuh kita simpan. Nah, setelah itu kita klik dan open. Lalu dia nanti muncul di sini jadi biru upload. Oke, itu kalau misalkan dia sudah dikerjakan sebelumnya melalui melalui Microsoft Word yang kita punya di komputer kita. Bagaimana kalau misalkan langsung bisa? Caranya kita klik di sini, tambah buat, lalu gunakan dokumen Docs ya, Google Docs. Kemudian kita tunggu sampai ini berhenti. Nah, kalau sudah dia muncul seperti ini bukan berarti langsung kita serahkan, tapi harus kita kerjakan dengan cara apa? Ini kita klik di sini. Nah, dia akan muncul lembar kerja baru
berupa Google Docs. Kemudian apa yang kita kerjakan? Tadi kita, ini soal dari guru, ini bisa kita copy pastekan. Kita copy pastekan ya. Ini kita klik kanan, salin, lalu di sini kita pastekan. Tempel, aktifkan salin sebagai alternatif untuk kalau dapat tulisan keyboard. Nah, di sini ada Ctrl C, Ctrl X, dan Ctrl V. Jadi Ctrl V itu adalah paste ya. Di sini bisa kita edit, tempel, masih seperti ini. Kalau begitu kita langsung pakai keyboard saja, Ctrl V. Nah, ini adalah soalnya. Nah, kemudian kita enter di sini. Ini bisa langsung kita tulis jawabannya. Misalkan rangka kepala, rangka badan, dan rangka apalagi ya, anggota gerak. Kemudian ini suruh sebutkan jenis nomor tulang-tulangnya. Kita jawab di sini nomor 1, misalkan di sini tulang ubun-ubun. Kemudian nomor 2-nya adalah tulang tapis, misalkan ya. Nanti yang memeriksa adalah guru. 3, tulang tengkorak belakang. Dan seterusnya. Nah, ketika ini sudah selesai, kita langsung klik serahkan. Artinya kita mengumpulkan tugas ini. Kita serahkan. Oke, nanti muncul di sini, muncul notif Windows baru lagi, kecil. Kita klik serahkan lagi. Kemudian masih diserahkan dulu sampai hilang. Kemudian ini artinya sudah diserahkan ke guru ya. Jadi sudah diserahkan ke guru, dimana nanti kita tinggal tunggu notifikasi dari guru. Apa notifikasinya? Di sini akan ada komentar pribadi. Nanti mungkin guru akan menilai, kemudian dia akan memberikan keterangan di sini, komentar dari gurunya. Lalu kemudian nilainya di mana? Nilai akan muncul di sini. Kalau ini masih 100 poin, artinya dia belum dinilai sama gurunya. Nanti kalau dinilai sama gurunya, itu maka akan muncul di sini nilai garis miring 100. Oke. Kita coba tunggu dulu beberapa saat sampai guru menilai. Oke. Setelah kita menunggu, ternyata ternyata sudah diberikan keterangan oleh guru. Ada komentar di sini. Tolong berikan penjelasan dengan lengkap. Nah, kita bisa jawab juga. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, kita masukkan lagi tugas yang baru. Kemudian kita kirim ulang. Contoh misalkan seperti, nah ini udah ada nilainya 80. Nah, apakah hanya menggunakan Google Docs? Tidak. Contoh misalkan di sini kita tidak mau yang begini gitu ya. Misalkan ini kita buang. Oke, ini kita sorry, udah kita buang tadi harusnya. Nah, ya ini kita buat baru. Misalkan kita mau menggunakan slide bisa, kita mau menggunakan gambar juga bisa. Nah, itu tergantung dari kita mau menjawabnya dalam format apa, seperti itu ya. Jadi itu saja untuk penilaian sebagai siswa. Jadi kita membuat tugas, lalu di sini adalah nilainya juga sudah saya jelaskan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Sebelumnya terima kasih, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya jika belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.